Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu Masjid Nurul Jannah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid menggunakan buku Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qarawi. Dan sebelum memasuki belajar bersama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Baik para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada malam hari ini kita akan mempelajari topik baru yang berkaitan dengan wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah hendaknya kita bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kita termasuk orang-orang yang beriman. Di dalam pembahasan ini, yang pertama kali yang dibahas berkaitan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 23. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qala rajulani, berkata dua orang laki-laki, minal ladina yakhafuna, dua laki-laki ini termasuk orang yang takut kepada Allah. An'amallahu alaihima, yang Allah telah memberi keduanya ini suatu kenikmatan. Udkhulu alaihimul bab, udkhulu, serbulah untuk segera masuk. Udkhulu alaihimul bab, ke dalam pintu itu. Fa idza dakhaltumuhu, apabila dari kalian itu memasuki pintu itu, fa innakum ghalibun, maka kalian termasuk orang yang mendapatkan kemenangan. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala fatawakkalu, untuk bertawakal. In kuntum mu'minin, apabila kalian termasuk orang yang beriman.
Dalam ayat ini menceritakan tentang dua kisah seorang pemuda, rajulan. Dua pemuda di sini yang dimaksud Yusha bin Nun dan Kulayb bin Zaifun. Kedua pemuda ini termasuk orang yang takut kepada Allah. An'amallahu alaihima. Dan Allah memberikan suatu kenikmatan kepada dua orang ini, bil iman wal yakin bi husuli ma wa'adahu bihi minan nasri wad dhufri. Allah memberikan kepada dua orang pemuda ini berupa keimanan dan keyakinan. Berupa apa yang akan diraihnya, berupa pertolongan dan suatu kemenangan. Wa'adahu bihi minan nasri wad dhufri. Udkhulu, masuklah ke dalam suatu pintu. Maksudnya di sini pintu Baitul Maqdis. Fa idza dakhaltumu, apabila dari kalian ini memasuki pintu itu, fa innakum ghalibun, kalian termasuk orang-orang yang dinyatakan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ayat ini mengabarkan kepada kita tentang dua orang pemuda. Namanya tadi siapa, Pak Bu? Yusha bin Nun dan Kulayb bin Zaifun. Kedua orang ini hidup pada masa Bani Israel. Kedua orang ini terkenal mengajak, memberi semangat kepada teman-temannya, diajak untuk melakukan kebaikan, terutama dalam mentauhidkan Allah, sehingga Allah memberikan suatu kenikmatan, an'amallahu alaihim, memberikan kenikmatan kepada keduanya berupa al-iman wal yakin, keimanan dan keyakinan. Karena waktu itu ketika dua orang ini mengajak kepada suatu kebaikan, terutama dalam mentauhidkan Allah, karena membantu dakwahnya, dua orang ini membantu dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Karena banyak yang menentang dakwah beliau, sehingga dua orang ini membantu dakwahnya Nabi Musa dan diberi suatu kenikmatan dari Allah, al-yakin wal iman. Dan kedua orang ini memerintahkan para pengikut Nabi Musa alaihissalam untuk memasuki al-bab, udkhulu alaihimul bab, ibadatun Baitul Maqdis, masuki Baitul Maqdis. Agar apa? Agar pengikutnya yang mengikuti dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dan dakwahnya kedua orang pemuda ini ghalibun,
termasuk orang yang menang. Karena mereka, kedua orang ini dan Nabi Musa alaihissalam, diberi suatu ujian yang sangat berat oleh Allah. Sehingga kedua orang ini udkhulu alaihimul bab wa 'ala Allah. Nabi Musa dan rajulan, dua orang pemuda ini diperintahkan untuk bertawakal. Dan mereka bertiga ini dalam berdakwah, mengajak orang lain, yang pertama kali diajak untuk apa? Tawakkalu, untuk bertawakal. Tujuan bertawakal ini agar apa? In kuntum mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman. Jadi seorang muslim yang dirinya ngakunya beriman harus berusaha. Ketika diberi suatu ujian, diberi cobaan dalam berdakwah, dalam mengajak orang lain untuk menuju kebaikan, dan harus bersabar ketika berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena sabar, yang sebagaimana yang pernah kita pelajari, sabar itu terbagi menjadi tiga. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan yang terakhir sabar dalam menerima takdir baik maupun takdir. Adapun faedah dalam surah Al-Maidah ayat 23 yang pertama, wujubu tanassuhi al-jais wa raf'u ma'nawiyatihi, wajibnya untuk menyampaikan suatu pesan nasihat kepada kaum muslimin yang bertujuan untuk membangkitkan, untuk menambah imannya seseorang. Karena iman itu bisa yazid, bertambah, dan yang bisa berkurang. Jadi iman seseorang itu kadang bertambah, kadang berkurang. Itu iman. Kadang semangat beribadah, kadang semangat membaca Al-Quran, kadang semangat menghadiri majelis ilmu. Tapi iman itu bisa berkurang. Kadang agak malas dalam melaksanakan ibadah, kadang malas dalam membaca Al-Quran, kadang malas hadir dalam majelis ilmu. Nah, itu iman itu yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Dan untuk menjaga kualitas iman seseorang itu harus dijaga pergaulannya. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada siapa dia berteman. Temannya siapa? Kalau temannya orang-orang semangat untuk beribadah, ya dia akan ikut-ikutan. Temannya suka menghadiri majelis ilmu, ya dia lama-lama terbawa temannya. Dan sering membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, hadis-hadis Nabi dengan pemahaman yang baik, sering menghadiri majelis ilmu, itu bisa menambah keimanan seseorang. Karena ilmunya terus berkembang. Berbeda dengan orang yang tidak pernah menghadiri majelis ilmu atau tidak pernah membaca,
tentunya ilmunya itu akan berhenti di situ saja. Faedah yang nomor 2, annal iman wa tawakkul min ahammi asbabin nasr. Bahwasannya iman dan tawakal dalam surah Al-Maidah di sini merupakan sebab yang paling penting dalam menggapai kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi kuncinya itu ada 2, iman dan tawakal. Keduanya ini tidak bisa dipisahkan, iman dan tawakal. Karena iman itu merupakan syartun fi sihhatil iman. Karena tawakal itu merupakan syarat sahnya iman seseorang. Kalau seorang muslim dia berkata saya bertawakal kepada Allah, maka dia harus patuh dengan hukum-hukum Allah, baik itu yang diperintahkan maupun apa-apa yang dilarang. Bertawakal. Sehingga tawakal itu merupakan sihhatul iman. Bagusnya iman seseorang. Tanpa tawakal maka dia tidak beriman kepada Allah. Jadi dasar seorang muslim dalam menjalani agamanya sebelumnya sudah kita pelajari, harus beriman, rukun imannya harus terpenuhi, rukun Islamnya harus terpenuhi, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ini harus terpenuhi. Sekarang ketambahan apa? Tawakal. Karena iman tanpa tawakal, imannya tidak sempurna, tidak dianggap. Jadi 5 hal ini, rukun iman, rukun Islam, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ini tidak akan sempurna, tidak sah kecuali dia bertawakal. Karena kunci awalnya tawakal. Tawakal itu mencakup 5 hal ini. Kalau diri seseorang tidak bertawakal, ke-5 hal ini akan rusak. Karena tawakal tadi apa pengertiannya? Tunduk patuh dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kalau dia tidak patuh dengan hukum Allah, dia menyembah kuburan. Rusak ke-5 hal ini. Jadi dasar awal 5 hal ini, rukun iman, rukun Islam, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, ke-5 hal ini harus didasari dengan tawakal. Faedah yang terakhir, fardhiyatu tawakkul 'ala Allah duna man siwahu. Tawakal kepada Allah itu merupakan kewajiban seorang muslim. Tawakal hanya ditujukan kepada Allah. Kepada selain Allah berarti dia melakukan perbuatan kesyirikan. Ini masih berkaitan dengan 5 hal tadi. Tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat, rukun iman, rukun Islam. Kuncinya apa? Tawakal. Tawakalnya rusak, 5 hal ini rusak. Itu yang harus dibangun seorang muslim dalam memeluk agama Islam. Ayat selanjutnya, ini surah Al-Anfal ayat 2.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu idza dzukirallah, apabila disebutkan atau dibacakan ayat-ayat Allah, disebutkan nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya itu bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim, dan apabila tuliyat dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, ayatuhu zadathum imana, maka imannya akan bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah dia bertawakal. Jadi orang yang beriman idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, idza khafu billah, dibangkitkan rasa takut kepada Allah dengan mendengar nama-nama Allah. Ketika mendengarkan azan kadang merinding, itu bisa menunjukkan indikator dirinya itu beriman kepada Allah. Sedang mendengarkan azan itu merinding, bergetar hatinya. Allah Maha Besar dihayati ketika mendengarkan azan. Tapi sebagian orang itu yang KTP-nya berstatus Islam itu tidak peduli dengan suara azan. Jadi yang Islam itu KTP-nya saja, orangnya enggak. Itu banyak yang terjadi. Sehingga azan itu banyak yang diabaikan, padahal itu panggilan sholat. Sehingga masjid-masjid itu banyak yang kosong, musola itu banyak yang kosong, padahal azan dikumandangkan. Itu merupakan indikator banyak orang yang cuma memeluk agama Islam. Karena Islamnya itu apa? Islam keturunan, bapak ibunya sebelumnya Islam, jadi KTP-nya Islam. Berbeda dengan orang yang beriman, Islam sejati, al-mu'minun, orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Karena hati bergetar di sini dia berusaha, amilu ma amaru bihi, dia berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabu ma naha anhu, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Makanya kemurnian atau kebersihan hati itu harus dijaga. Sering kita ulang-ulang dalam hadis arba'in nawawiyah. Inti tubuh seseorang itu di mana? Di hati. Jadi kebersihan itu hati harus dijaga. Karena kebersihan hati itu dipilih hanya untuk orang-orang yang beriman. Ayat sebelumnya tadi khusus untuk orang yang beriman juga. Fatawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakallah kepada Allah apabila kalian termasuk orang yang beriman. Pesan hanya untuk orang yang beriman. Karena orang yang menentang dakwah, padahal yang diterangkan itu ayat-ayat Allah, nama-nama Allah, pemahamannya pemahaman yang benar, itu kadang ditolak. Karena apa? Dia Islamnya cuma Islam KTP.
Kadang ada ormas yang menolak dakwah tauhid. Jelas dia menjelaskan, menyembah kuburan itu syirik, tapi ditentang. Itu banyak terjadi. Padahal kadang pemimpinnya itu paham, tapi dia takut menjelaskan kepada jamaahnya karena takut kehilangan pengikut. Itu banyak terjadi di mana-mana. Padahal gelarnya Gus, padahal gelarnya Kiai, padahal gelarnya doktor, pada bidang Islam, pada bidang akidah. Tapi kenapa kok malah memerintahkan jamaahnya untuk menyembah kuburan? Kemana dia memahami ayat-ayat Allah? Itu menunjukkan hidayah hanya dipilih oleh Allah. Gak semua orang itu diberi hidayah. Banyak kok kiai Gus itu ahli tafsir, jurusan kuliahnya tafsir Al-Quran, tapi kenapa kok menyuruh jamaahnya malah melakukan perbuatan kesyirikan? Apalagi bulan Suro itu banyak yang mengadakan hadrohan yang diiringi dengan musik. Nah, kemana dia? Ilmunya kemana? Wajilat qulubuhum. Kenapa nggak bergetar dalam memahami ayat-ayat Allah? Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan suatu ayat dari Al-Qur'an, ayatuhu, di sini yang dimaksud Al-Qur'an. Kenapa kok tidak bertambah? Padahal orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum iman, imannya akan bertambah, tambah semangat dalam mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan semangat dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Karena ketika membaca ayat, mempelajari ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Kan banyak Pak Bu, dakwah tauhid itu banyak yang ditolak di semua tempat. Tapi masya Allah di sini diterima, yang hadir banyak terus. Ini nilai plus positif hidayah. Cuma orang yang dipilih, termasuk indikator penduduk di sini orang yang beriman. Karena sebagian tempat itu penolakannya secara langsung, gak usah jauh-jauh Pak. Di tempat saya itu ada cerita real. Itu ada seorang khatib ketika khatib taraweh, kalau tidak salah taraweh, itu yang diisikan, yang disampaikan berkaitan dengan tauhid, itu diturunkan sama jamaahnya secara tidak hormat. Itu kan merupakan contoh apa? Dakwah tauhid itu ditolak. Di sebagian tempat yang lainnya juga begitu. Pertemuan pertama saya pernah diundang itu dekat sini juga. Itu dekat makam, yang makamnya itu terkenal juga. Saya juga menjelasin ya terus terang. Itu langsung, Mas, masa iya nyembah kuburan itu nggak boleh? Padahal kiai saya nyuruh. Itu jadi pro kontra di situ. Itu tidak jauh dari sini, masih daerah Jawa Tengah juga. Besoknya Pak, nggak boleh ngisi lagi. Itu nyata. Itu menunjukkan apa? Dakwah tauhid itu hanya orang yang terpilih yang bisa. Karena itu berkaitan dengan ayat-ayat Allah. Zadathum iman, bertambah imannya, atau malah itu jadi bumerang. Karena orang yang sudah ditutup imannya oleh Allah, itu diberi kejelasan, diterangkan sesuai ayat. Ini loh dalilnya. Cuma orang-orang yang beriman bisa menerima. Itu mereka tetap menolak. Karena apa? Hidayahnya ditutup.
Kalau sudah hidayahnya ditutup, itu nggak akan menerima. Diajak bagaimanapun tidak mungkin menerima. Itu real terjadi. Jadi kita bisa memahami teori yang di Al-Quran itu nyata. Semua janji Allah itu nyata. Allah menciptakan orang-orang yang taat, dan Allah juga menciptakan orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Di sana ada ketaatan, pasti ada kemaksiatan. Itu pasti. Tinggal kita memilihnya. Contohnya daerah sini. Itu ada yang real, dia nggak mau acara perbuatan kesyirikan, dia menjauh. Tapi ada sebagian orang yang masih melakukan perbuatan kesyirikan. Kan nyata kehidupan. Teori yang di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu semuanya terjadi. Tinggal kita memilih mau kebenaran atau kemaksiatan atau kesalahan. Kuncinya di siapa? Diri kita. Pengen beriman atau tidak. Nah, lanjutan ayatnya wa'ala rabbihim yatawakkalun. Karena kita itu diperintahkan bertawakal hanya kepada Allah. Kalau kita menolak dakwah tauhid yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, kita menolaknya. Padahal itu pemahamannya benar, tapi kita menolaknya, berarti itu dia tidak bertawakal. Kalau dia tidak bertawakal, maka rukun iman, rukun Islam, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, pondasinya itu ikut rusak semua. Jadi dalam menjalani kehidupan salah kaprah, semuanya dilanggar karena disebabkan tidak bertawakal kepada Allah. Adapun faedah surah Al-Anfal ayat 2 yang pertama, annal khauf minallah wa tawakkul alaihi min sifatil mu'minin. Sesungguhnya rasa takut kita kepada Allah dan tawakal kita itu merupakan sifat-sifat orang yang beriman. Takut kepada Allah dan tawakal itu merupakan sifatnya orang yang beriman. Takut kepada Allah, jadi dia takut dalam melanggar syariat Allah, takut tidak tunduk, tidak patuh dengan hukum. Jadi dalam menjalani kehidupan dia selalu berusaha berhati-hati. Oh, amalan yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang sahih belum? Dia cek. Dalam mengamalkan suatu amalan dia cek. Oh iya, sholawat itu boleh, malah kita dianjurkan. Sholawat itu boleh. Yang tidak dibolehkan apanya? Hadrohnya itu. Sholawat itu boleh, hadrohnya tidak boleh. Khauf dia, oh iya, saya tidak melakukan ini karena saya memiliki sifat rasa takut kepada Allah. Gara-gara hadrohnya. Oh, yasinan yang ditujukan orang yang meninggal itu boleh gak Pak? Gak boleh. Nah, ada rasa takut. Dia tahu sebab gak bolehnya gara-gara ditujukan kepada orang yang meninggal. Kalau membacanya saja itu malah perintah, hal yang baik. Contohnya menyembelih kambing ditujukan kepada orang meninggal, nyewu, itu boleh nggak? Nggak boleh. Sebab nggak bolehnya apa? Menyembelihnya atau ditujukan kepada orang yang meninggal? Ditujukan kepada orang yang meninggal.
Kalau ada rasa khauf, dia paham, oh nggak dibolehkannya gara-gara ini. Jadi anggapan itu tradisi, oh mbahku dulu seperti ini. Nah, itu dia tinggalkan. Jadi dalam menjalankan agama Islam, yang dijadikan pedoman bukan tradisi pendahulunya. Kadang kan sebagian tempat sesepuhnya nyuruh gini harus gini, nanti jadi permasalahan. Itu jangan dijadikan pedoman. Yang dijadikan pedoman apa? Kitabullah wa sunnatun Nabi ala fahmi salaf. Yang dijadikan pedoman itu Al-Quran, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, dan pemahaman salaf. Jadi tumbuhlah rasa khauf minallah wa tawakkul, rasa takut kepada Allah dan tawakal. Faedah yang nomor 2, annal iman yazid wa yanqus. Sudah kita singgung tadi, iman itu bertambah dan berkurang. Jadi kita setiap hari harus meminta petunjuk kepada Allah. Yang membolak-balikkan hati itu Allah, bukan manusia. Seorang kiai, seorang gus tidak ada jaminannya dia selamat dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Yang bisa jamin siapa? Allah. Selain itu juga Allah. Banyak Pak Bu yang seorang ustaz dia lupa meminta hidayah dari Allah. Sebelumnya dia mendakwahkan tauhid, tapi kenapa sekarang dibalikkan hatinya oleh Allah? Itu banyak yang terjadi. Malah jadi keitur yang memimpin tur ziarah kubur meminta berkah, menyembah, kadang diambungi kuburannya. Itu banyak terjadi. Banyak Pak Bu. Kalau nggak percaya, coba ke Gunung Kawi, nggak usah jauh-jauh lah, yang dibayat itu apa itu namanya? Nah, itu coba ke sana. Real itu. Bulan Suro itu kemarin ramai banget. Itu nyata. Jadi yang membolak-balikkan hati itu Allah. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Makanya di setiap sholat kita harus memahami ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ke jalanmu yang lurus setiap sholat. Yang terakhir, wujub tawakkul 'ala Allah duna man siwahu. Ini sudah disebutkan di ayat sebelumnya, wajibnya bertawakal kepada Allah saja. Duna man siwahu, tidak kepada selain Allah. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah mendekati Isya. Pembahasan selanjutnya agak panjang, nanti terpotong. Tidak baik. Sebelum ditutup Pak Bu, tadi ada kaidah teori baru. Pertanyaan untuk ibu-ibu terlebih dahulu. Bu, pondasi Islam itu ada rukun iman, rukun Islam. Habis itu pembagian tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. 5 hal ini tidak akan sah kecuali dengan satu syarat. Syaratnya apa tadi Bu? Nah, bertawakal kepada Allah. Yang bisa bertawakal kepada Allah hanya orang-orang yang apa Pak? Pertanyaan terakhir untuk bapak-bapak. Pak, judul yang kita pelajari pada malam hari ini surat apa tadi? Tadi saya tidak menyebutkan surat apa. Al-Maidah ayat 2. Yang terakhir apa yang kita pelajari? Al-Anfal ayat 2. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan atau kurang jelas, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Oh, pesan saya kalau ada teman yang enggak hadir ditanyakan nih Pak Bu, atau mengajak orang lain untuk hadir. Mungkin itu merupakan sebab kita mendapatkan atau bertambahnya iman kita. Karena tadi iman bertambah dan bisa berkurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.